Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 21 tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Luh Adile Betty Safira Santosa dengan NIM 2423751016. Perkenalkan, nama saya Wati Setiawan Selesi dengan NIM 2423751034. Perkenalkan, nama saya Rosalia Bonita Lelutea dengan NIM 2423751029. Pengertian pengawasan. Salah satu fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan, selain dari perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan. Artinya, pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, baik yang belum berjalan dan yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output, serta sarana prasarananya. Tujuannya tidak lain adalah agar mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, penyimpangan dapat dicegah, kinerja karyawan dapat ditingkatkan, biaya dapat dikendalikan, serta target perusahaan serta peningkatan laba dan efisiensi dapat lebih tercapai. B. Peran Otoritas Jasa Keuangan. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mencapai visinya adalah 1. Mewujudkan terselenggarakannya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berikutnya, tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya, tugas Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yaitu yang pertama, perbankan, kedua, pasar modal, ketiga, asuransi, keempat, dana pensiun, kelima, lembaga pembiayaan, keenam, pengadaian, ketujuh, lembaga penjamin, kedelapan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, kesembilan, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, kesepuluh, penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan. Adapun wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, tugas pengaturan. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara mengelola statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengaturan serta tata cara pengenasan sanksi.
Yang kedua, tugas pengawasan. OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Perilaku dan atau peninjau kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengolahan penggunaan statuter, memberikan pemerintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk wewenang perizinan kepada lembaga jasa keuangan. C. Arti penting OJK. Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia dan usaha atau bagi pebisnis. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu sendiri adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. D. Dasar pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah suatu bentuk unifikasi pengetahuan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawasan Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM. Nah, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK didasarkan kepada 3 landasan, yaitu yang pertama, landasan filosofi. Landasan filosofi ini mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini ada 2 pasal di dalamnya. Yang pertama, pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Nah, yang ketiga ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis ada diisi dengan 2, yaitu yang pertama globalisasi. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Yang kedua, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan atau konglomerasi, menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Yang ketiga, ada banyaknya permasalahan lintas sektor di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. E. Ada ruang lingkup pengaturan. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas, pengaruh dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pengecualian Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
terhadap yang pertama jenis-jenis jasa keuangan, dan yang kedua kecakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, yang ketiga tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial, yang keempat ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan, dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur oleh undang-undang tersendiri. Sedangkan status kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah yang pertama merupakan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, yang kedua independen, yang ketiga berkedudukan di ibu kota negara, yang keempat berkantor di dalam dan luar negeri. F. Ada struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Setiap pembentukan suatu organisasi pasti sudah dilengkapi dengan struktur organisasi di dalamnya. Seperti kita ketahui bahwa organisasi merupakan tempat atau wadah untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan struktur organisasi merupakan bagan atau komponen yang ada dalam suatu organisasi. Tiap komponen memiliki tugas dan tanggung jawab wewenang masing-masing. Yang pertama, Dewan Komisioner OJK. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner sendiri juga terdiri atas yang pertama, ketua merangkap anggota, yang kedua, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, yang ketiga, kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, yang keempat, kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, yang kelima, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Yang keenam, ketua dewan audit merangkap anggota. Yang ketujuh, anggota yang membidang edukasi dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang kesembilan, anggota ofisial dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan operasional juga terdiri atas yang pertama, ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, yang kedua, wakil ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, yang ketiga, kepala eksekutif pengawas perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, yang keempat, kepala eksekutif pengawas pasar modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal, yang kelima, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Yang keenam, Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Yang ketujuh, anggota Dewan Komisioner di bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan. Yang G, nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas yang sangat mulia. Kehadiran OJK juga membela semua kepentingan dengan kemajuan perekonomian negara secara luas dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, segala sepak terjang OJK sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air ini. Posisi keuangan dalam memajukan perekonomian negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia sangatlah strategis. OJK juga memiliki senjata yang ampuh untuk mengatur, menegakkan, dan mengambil tindakan atas tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Ada juga nilai strategis OJK, yaitu yang pertama ada nilai integratis, yang kedua nilai profesionalisme, yang ketiga nilai sinergi, yang keempat nilai inklusif, dan yang kelima nilai visioner. Integritas sendiri adalah bertindak objektif, adil, kuesioner sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen perwujudan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian sinergi adalah
berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang ketiga, inklusif. Inklusif sendiri terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang berikut ada perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk dari perlindungan itu sendiri adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Kemudian OJK juga akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Yang ke-I, anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Sebagai suatu lembaga, untuk menjalankan aktivitasnya, dibutuhkan sejumlah dana agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya dukungan dana, maka sulit diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga dengan OJK. Kehadirannya memerlukan sejumlah dana yang besar sesuai dengan beban tugas yang telah diberikan. Sumber dana dari anggota anggaran OJK berasal dari APBN atau pemungutan dari pihak yang memerlukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan, anggaran OJK wajib terlebih dahulu dipersetujukan dari DPR. J. Hubungan kelembagaan. Didasarkan atas kesadaran bahwa sektor jasa keuangan merupakan suatu sistem yang kompleks, tidak hanya karena adanya beberapa otoritas yang terkait, namun juga merupakan bagian dari suatu sistem keuangan, maka dalam Undang-Undang OJK diatur dasar hukum bagi protokol koordinasi dan kerjasama, baik antar lembaga dalam negeri, misalnya Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan atau LPS, maupun luar negeri yang didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. K. Penyidik pemindanaan. Selain penyidik, Kepolisian Negara Indonesia atau Polri, penyidik juga dilakukan oleh pegawai negara sipil tertentu yang tugas dan tanggung. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan otoritas jasa keuangan didasarkan pada kesadaran bahwa sektor jasa keuangan bersifat kompleks dan saling terhubung. Oleh karena itu, OJK menjalin koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga, seperti Bank Indonesia atau BI dan lembaga penjaman simpanan atau LPS, serta lembaga luar negeri. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan prinsip timbal balik yang seimbang agar pengawasan dan stabilitas sistem keuangan dapat berjalan efektif dan terpadu. Selanjutnya, penyidikan dan pemidanaan. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, penyidikan juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang OJK meliputi yang pertama, perbuatan-perbuatan terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi yang subjeknya adalah setiap orang perseorangan atau korporasi. Yang kedua, perbuatan-perbuatan terhadap pelaksanaan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan atau dalam hal tidak mengabaikan perintah tertulis dari OJK. Selanjutnya, kegiatan OJK. Dalam kegiatan melakukan pengaturan dan pengawasan OJK, OJK memiliki tugas-tugas tertentu. Di samping itu, dalam melaksanakan kegiatannya, OJK juga memiliki wewenang sebagai berikut. Dan berikut ini tugas OJK melaksanakan
di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga dan pembiayaan, dan serta lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, beberapa tindakan dari OJK. Tanggal 25 Februari 2014, Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP garing NB 15/2014 menetapkan pencabutan izin usaha unit syariah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, unit syariah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian dengan prinsip syariah, bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada tanggal 10 Maret 2014, Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha perusahaan modal atau Ventura atas nama PT Ventura Overseas Capital. Pembekuan kegiatan usaha tersebut berdasarkan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 42 ayat 8, yaitu Peraturan Moneter Keuangan nomor 18 garing PMK 010/2012 tentang perusahaan modal Ventura. Pada tanggal 14 Februari 2014, Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan atas nama PT Tata International Multi Finansi. Pembekuan kegiatan usaha tersebut berdasarkan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 28 ayat 1, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 garing PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, Kode Etik OJK. Kode Etik OJK berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, pejabat, dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugasnya. Kepatuhan terhadap kode etik diawasi oleh Komite Etik yang memastikan setiap tindakan mencerminkan nilai dasar OJK, yaitu integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Selain itu, OJK juga mengembangkan OJKpedia, yaitu sebagai sumber informasi atau istilah keuangan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Selanjutnya, dari semua pembahasan materi pada bab ini, kami mengambil kesimpulan yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi sebagai atau mengatur dan menguasai seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan agar berjalan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Di sini OJK juga memiliki visi menjadi lembaga pengawas yang terpercaya dan berdaya saing global dengan misi menjaga integritas dan transparansi industri keuangan. Dalam pelaksanaannya, OJK juga mengawasi lembaga keuangan, melindungi masyarakat dari kerugian, serta memastikan penggunaan anggaran dan tugas yang dijalankan secara akuntabel. Selain itu, OJK juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti BI dan LPS, serta menegakkan kode etik yang berlandaskan nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, OJK hadir untuk menjaga stabilitas keuangan, kepercayaan publik, dan kemajuan ekonomi nasional.